Oleh karenanya, bergeser ketika kita sekarang tanggal 22 Oktober, biasa kita memperingati ada Hari Santri Nasional yang diputuskan berdasarkan SK Presiden. Kita melihat bahwa Hari Santri Nasional itu yang dilatar belakangi dengan peristiwa peperangan di Surabaya yang tidak luput daripada fatwa Kiai Hasyim Asy'ari tentang fatwa resolusi jihad. Di sini kenapa Kiai Hasyim Asy'ari memfatwakan membela tanah air itu adalah fardu ain. Barang siapa yang gugur dalam peperangan melawan kaum penjajah, maka pertanyaannya, bahkan Kiai Hasyim Asy'ari membuat semboyan hubbul waton minal iman. Tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis Nabawi yang mengatakan hubbul waton minal iman. Sampai saking seringnya kalau orang latihan pidato biasanya qolan Nabi hubbul waton minal iman. Padahal itu bukan qolan Nabi, tapi qola Syekh Hasyim Asy'ari. Yang ingin saya katakan adalah, kenapa sebegitu beraninya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa saat itu, bahwa membela tanah air adalah fardu ain, dan barang siapa yang gugur dalam peperangan melawan penjajah, maka nanti dia itu mati syahid. Apa landasannya? Cari di kitab fikih manapun tidak ada itu. Di kitab fikih manapun tidak ada mengatakan bahwa melawan kaum penjajah itu fardu ain dan barang siapa yang gugur dalam peperangan melawan kaum penjajah itu nanti mati syahid. Setelah saya berulang-ulang coba analisa pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari itu, ternyata bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah seorang tokoh yang spesialis maqasidus syariah. Kita amati satu persatu. Kita semua mengerti bahwa maqasidus syariah sudah terdiri daripada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzun nasab, kemudian hifdzul mal. Ternyata waktu itu 5 pokok maqasidus syariah, yakni hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga jiwa, hifdzul aql menjaga akal, hifdzun nasab menjaga nasab, dan hifdzul mal menjaga harta. Waktu itu oleh kaum penjajah ini semuanya itu diporak-porandakan. 5 unsur tatanan maqasidus syariah itu diporak-porandakan oleh kaum penjajah, oleh kolonial waktu itu. Hifdzuddin, mereka juga mengadakan kristenisasi. Banyak orang Islam dirayu untuk keluar dari Islam. Hifdzun nafas sudah jelas, kaum penjajah membunuh, kerja paksa, menyiksa, bahkan memperkosa. Ada hifdzul aql, dari ulah-ulah teror yang dilakukan kaum penjajah mengakibatkan warga Indonesia ketakutan, banyak yang stres bahkan gila. Hifdzun nasab, kaum penjajah juga banyak melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya. Hifdzul mal, sudah nyata-nyata kaum penjajah itu menjarah kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Jadi 5 prinsip maqasidus syariah atau daruriyatul khams semuanya itu dilanggar oleh kaum penjajah. Sedangkan 5 hal itu wajib dipertahankan. Jika gugur dalam mempertahankan 5 hal itu, maka hukumnya nanti adalah mati syahid. Itulah yang saya amati kenapa waktu itu dalam fatwa resolusi jihad, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menyatakan fatwa membela tanah air adalah fardu ain, dan barang siapa yang gugur dalam peperangan melawan kaum penjajah, maka dia akan mati syahid. Jadi dimensinya adalah dimensi maqasidus syariah. Kiai Hasyim Asy'ari berbicara fatwa resolusi jihad bukan berdasarkan fikih. Kiai Hasyim Asy'ari fatwa resolusi jihad tapi analisa, implementasi atau tatbiqul maqasidi, penerapan daripada maqasidus syariah. Oleh karenanya begitu dianalisa secara maqasidus syariah, oh ternyata ini faktornya, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari begitu dengan tegasnya menyatakan barang siapa gugur dalam membela tanah air itu adalah mati syahid. Nah itu tadi semua dosa-dosa besar itu dilanggar oleh kaum penjajah. Mulai hifdzuddin ditabrak, hifdzun nafas
ditabrak karena jelas tadi sudah saya jabarkan pembunuhan hifdzul akal, hifdzun nafas dan hifdzul irid.